menyebutkan khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dzan billah wa husnul ibadillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua hal yang terbaik, tidak ada yang terbaik dari keduanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada sesama hamba Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaslatani laisa dunahuma syai'un minasyarr, su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Dua perkara tidak ada yang terjelek di bawahnya, yaitu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan buruk sangka kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah kesimpulan bahwa buruk sangka itu akan melahirkan su'ul khatimah, sementara husnul dzan adalah melahirkan husnul khatimah. Oleh karena itu kita tanamkan hati dan niat kita serta pikiran kita bahwa seorang aulia Allah, seorang ulama tentu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah diwariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain Rasulullah sallallahu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita juga dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu amrin bima kasabu rahim. Dan orang-orang yang beriman dan zuriat mereka yang sama beriman, maka Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka dengan seluruh zuriat dan keturunan mereka yang beriman. Wa ma alatnahum min amalihi min syai', dan tidak dikurangi oleh Allah pahala mereka. Allah sempurnakan pahala itu setiap orang, tidak dengan apa yang mereka kerjakan. Imam Asy-Syafi'i menafsirkan ayat ini adalah kenapa anak kecil itu hajinya sah padahal dia belum taklif hukum. Maka dijawab oleh Imam Syafi'i dalam fikihnya Imam Syafi'i bahwa semuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling melengkapi lagi kata Imam Syafi'i adalah bahwa Allah karuniakan terbesar bagi mereka berkumpul dengan anak dan cucu turunan mereka. Oleh karena itu para habaib, khususnya saya minta izin untuk menyampaikan 3 hadis Rasul SAW yang menjadi renungan oleh para umat. Yang pertama, hadis Rasul SAW menyebutkan awwalu man usyaffi'u lahu min ummati ahlu baiti. Apa kata Rasul SAW? Orang yang pertama kali nanti mendapat syafaatku di yaumil qiyamah adalah ahlu baiti, keluargaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, la tazulu ma qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', an umrihi bima aflah, an jasadihi fima ablah, an malihi fima anfaqah, wa min aina iktasabah. Kalau 3 perkara ini kita sudah paham, tapi yang keempat ini belum sering kita dengar.
Apa itu yang keempat? Adalah kata Rasul, wa an mahabbatina ahlil bait. Allah tanyakan di yaumil qiyamah, di dalam kubur, akan tentang ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dapat kita pahami ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dan yang ketiga adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalu ahli baiti masalu safinati nuhin, man rakibaha najah wa man tarakaha ghariqa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli baitku itu, keluargaku itu ibarat bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Apabila mereka ikut beserta dengan Nabi Nuh alaihi salam, maka mereka akan selamat. Tapi apabila mereka tidak mengikut, maka mereka akan binasa. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin mengingatkan kepada umat, persoalan negara, persoalan bangsa di Jakarta itu urusan hal. Urusan kita di sini jangan ikut-ikutan, apalagi untuk membenci, menghina daripada zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah akan bisa orang alim sekalipun tidak akan bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mereka membenci zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga argumen dalil dan hadis tersebut sudah cukup bagi kita umat Islam untuk berhati-hati, beretika, berkalam dengan hati, berkalam dengan kata-kata, berpikir, beretika, karena mereka ahlul bait adalah orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak saja kepada segenap daripada anak dan turunannya, Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, termasuk kepada amminya, kepada sepupunya Sayyidina Ja'far dan seterusnya, sampai yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulama menafsirkan zuriat Nabi adalah dengan sanad ilmunya yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain bahwa kita tahu hari ini, kita pandai hari ini, kita mengerti fikih, kita mengerti tauhid, kita mengerti amal ma'rifat, asrarus salah, dan kitab-kitab yang lainnya, semuanya adalah ilmunya Allah dan ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, mari kita renungkan bersama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain bahwa bumi yang subur itu, bumi yang baik itu akan melahirkan, akan membawa tanaman-tanaman di atasnya akan subur. Sementara apabila bumi itu kering kerontang, maka susah tanaman akan tumbuh di atasnya. Artinya bahwa terbaik bagi kita adalah tidak lepas daripada ajaran para aulia dan para ulama. Di hadapan kita bersama seorang aulia Allah, Syekh Abdul Rahman Siddiq. Di usia beliau 2 tahun, beliau sudah ditinggalkan oleh orang tuanya tercinta, kemudian dipelihara oleh bibinya yaitu Sa'idah, dan diantaranya juga yang lain adalah mendidik beliau. Di usia 2 tahun ini beliau dididik oleh seorang wanita yang soleh, wanita yang paham tentang hubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ilmu tersebut. Maka Abdurrahman kecil ini diberi nama oleh orang tuanya Abdurrahman, yang mana Abdurrahman ini sudah merupakan sebuah gambaran
bahwa nama beliau adalah diberi oleh orang tua yang hubungan ilmunya sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, nanti akan hari kiamat nanti kamu dipanggil oleh Allah beserta nama kamu dan nama bapakmu. Fahasinu asma'akum, maka perbaikilah nama-nama yang engkau berikan kepada anak-anak kamu. Artinya Abdurrahman Siddiq adalah merupakan sebuah nama yang sangat diberikan pemahaman yang mendalam bagi Abdurrahman kecil. Meskipun beliau Abdurrahman Siddiq ditinggalkan oleh ibu dan bapaknya, dipelihara oleh bibinya dengan kondisi anak yatim dan seterusnya, beliau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di usia kurang lebih 15 tahun. Beliau diberikan pengajaran oleh guru-guru agama waktu itu. Di antaranya adalah ulama yang bernama Zainuddin. Apa yang beliau ajarkan kepada Syekh Abdurrahman Siddiq di antaranya adalah ilmu salat, ilmu nahwu, ilmu alat ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1297 beliau sudah beranjak dewasa, dan di sana juga beliau sudah mulai mendalami ilmu-ilmu fardu ain, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini penting kita pahami secara bersama-sama bahwa 12 kabupaten kota Kabupaten Indragiri Hilir alhamdulillah masih steril daripada paham Salafi Wahabi ya. Oleh karena itu kepada jamaah sekalian yang berbahagia, silahkan anak kita dikirim ke pondok, dikirim ke pesantren dan seterusnya. Tapi ingat bahwa ahli sunnah wal jamaah tidak meninggalkan kecuali salah satu contoh yang ditinggalkan oleh Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq, yaitu syariat, tariqat, dan hakikat. Dan kitabnya juga ada 3, Asrarus Shalah, Aqaidul Iman, dan Amal Ma'rifat. Ini pondasi ahli sunnah wal jamaah. Dengan ini insyaallah paham salaf Wahabi insyaallah tidak akan memasuki rumah tangga kita umat Islam yang di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Yang kedua adalah pada tahun 1303 Hijriah ya, beliau dari Teluk Bayur menuju 1303 Hijriah, Syekh Abdurrahman Siddiq menuju ke Sumatera, Parangpanjang, Pulau Bangka, Palembang, dan seterusnya. Berniaga kurang lebih 3 tahun beliau berniaga, maka beliau mendapatkan hasil perniagaannya, kemudian berangkat ke Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1310 Hijriah dari Sumatera, Teluk Bayur. Di antara guru beliau di sana adalah di antaranya Sayyid Bakri Syabab, Al-Alim Al-Fadil Syekh Ahmad Dimyati, Al-Alim Al-Fadil Syekh Hadi, Syekh Muhammad Babasil Mufti Syari'i. Di antaranya juga Alim Al-Fadil Syekh Umar Sambas, guru kepala Masjidil Haram. Kemudian setelah 5 tahun di Mekah, banyak guru-guru beliau, di antaranya kita sebutkan tadi, beliau mendapatkan ijazah yang banyak dan kemudian diizinkan oleh gurunya untuk pulang ke tanah air. Kurang lebih 5 tahun di Mekah, Syekh Abdurrahman Siddiq kembali ke tanah air, bermustautin di tempat kedua orang tuanya dalam pagar. Bapak Ibu hadirin berbahagia, ada seorang ulama, Tuan Guru Anang Jali namanya. Beliau adalah pejuang tahun 1945-1949. Apa kata beliau tentang Syekh Abdurrahman Siddiq? Beliau menyebutkan bahwa Syekh Abdurrahman Siddiq itu adalah seorang ulama yang sangat lengkap dengan semua bidang ilmu, serta beliau itu adalah zuhud dan wara. Zuhud dan wara.
Mudah kita menyebutnya zuhud dan mudah kita menyebutnya wara, ya. Tapi mudah-mudahan dengan pribadi beliau ini kita mendapatkan berkah untuk meneladaninya. Tahun 1327 Hijriah, Sultan Mahmud Shah melantik Syabdul Rahman Siddiq sebagai mufti kerajaan Indragiri masa kolonial Belanda, atau 35 tahun sebelum merdeka. Beliau ini sudah menduduki jabatan mufti kerajaan Indragiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada usia 83 tahun sang mufti kerajaan Indragiri Al-Fadil Al-Alim Al-Allama Al-Arifillah Syabdul Rahman Siddiq bin Syekh Muhammad Hafid tutup usia 83 tahun. Sebelum saya menutup ini, mari kita dengar sama-sama daripada apa yang beliau tulis menjadi sebuah taraki jiwa beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa wasiat Nabi Muhammad karena sangat kasihan umat, menengahkan jangan berbuat maksiat supaya gemar berbuat taat. Ingatlah apalah dirimu asalnya tanah kejadianmu, kemana gerangan pulang pergimu, di bumi mana tempat tinggalmu. Hai sekalian orang berakal, tuntutlah ilmu, kerjakan amal. Akhirat sungguh dikatakan kekal, di dalam juga mencari bekal, di dalam dunia juga mencari bekal. Hidup di dunia negeri yang hilang, lupakan akan dirinya seorang. Sehari-hari umur berkurang, tiada mencari bekal pulang. Pelayaranmu ini terlalu jauh, suatu bekal belum ditaruh. Ombak besar angin mengguru, di liang lahat tempat berteduh. Liang lahat ombaknya garam, haluannya itu mengikut pasang. Soal munkar kesana datang, memeriksa tauhid berulang-ulang. Di dalam kubur tidur seorang, dihimpit bumi malam dan siang. Menangislah hendak pulang, mengerjakan taubat, zikir, sembahyang. Pahala sembahyang tiada berkurang, banyaknya lebih daripada bintang. Meninggalkan dia amal pun hilang, di akhirat lagi ditimbang. Hendak kembali daripada mahsyar, dihela malaikat muka dengan garang. Karena sembahyang tiang agama, mengerjakan dia bersama-sama. Jika tiada sembahyang selama-lama, haji dan zakat tiada diterima. Bencilah Tuhan tiada umpama, 1000 doanya tiada diterima. Adapun akan pahala sembahyang, 10 perkara yang terbilang. Kepada agama menjadi tiang, serta di akhirat berat ditimbang. Ini sebagian daripada syair ibarat yang beliau tulis menjadi sebuah pedoman. Apabila kita membacanya dan merenungkannya, ternyata adalah ini juga hubungannya kepada apa yang diucapkan oleh Rasul SAW lewat hadis-hadis beliau dan lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian berbahagia,
Tidak ada maksud lain. Seluruh jamaah yang hadir di sini sudah cukup memahami dalil daripada memperingati haul. Oleh karena itu, niat yang kita tanamkan dari seluruh keadaan yang datang di tempat masing-masing di tempat di sini, tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan berkah daripada para aulia Allah, terutama adalah Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq. Mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan perintah agama. Di antaranya adalah kita selalu menjaga hubungan yang baik kepada zuriat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjaga hubungan yang baik kepada zuriat para aulia, dan juga kita menjaga hubungan yang baik kepada sesama hamba Allah, karena kita ini fakir semuanya. Tidak ada yang punya apa-apa kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita memiliki apa-apa. Oleh karena itu, mari kita zuhud, tawadhu dan wara. Tidak perlu kita menjual ilmu, tidak perlu menjual pangkat, tidak perlu menjual jabatan, tidak perlu. Nanti kita juga masuk dalam kubur, nanti kita juga ditanya oleh Munkar dan Nakir dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bertawassul kepada sahibul maqam, sahibul haul, Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari. Mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak yang hadir, yang pulang malam hari ini. Silakan hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia, dan berhati-hatilah untuk pulang ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan selamat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.